Dalam konteks Bawaslu harus dilihat histori dan sejarah. Karena keberadaan Bawaslu itu cenderung akan mengikuti proses pemahaman tingkatan bagaimana kita sedang berdemokrasi di dalam konteks kenegaraan. Bawaslu bukan hadir serta-merta, tapi hadir sebagai bagian dari proses. Bawaslu dulunya hanya bagian pelengkap dalam proses pelaksanaan legalitas berdemokrasi. Kenapa? Karena dulu hadir bukan sebagai bagian dari kebutuhan, tapi menjadi bagian dari pelengkap. Beda dengan hari ini yang memang sudah diamanahkan sesuai dengan yang disampaikan ketua tadi, sama undang-undang kita di 7 tahun 2017 bahwa Bawaslu sudah menjadi bagian yang hadir menjadi kekuatan bersama dalam penguatan demokrasi. Hal ini dibuktikan dengan apa? Dengan permanennya Bawaslu di tingkat kabupaten kota, di mana dulu di tahun 2012 dan 2013 permanennya Bawaslu itu hanya di tingkat RI, di pusat dan di tingkat provinsi. Sementara di tingkat kabupaten itu masih bersifat ad hoc. Makna ad hoc ini adalah lembaga yang diadakan, struktur yang diadakan berdasarkan tingkatan kebutuhan. Sehingga pada masa pemilihan baru dilakukan proses rekrutmen dan baru dipersilakan untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya yang ada. Jadi dengan amanat Undang-Undang 7 tersebut, maka resmilah tanggal 15 Agustus tahun 2018 secara serentak Bawaslu Kabupaten Kota dilantik di Jakarta sekitar 1000-an orang. Bahkan pemegang rekor muri kemarin, karena pelantikan terbanyak terbesar di Asia Tenggara atau di Asia kemarin selaku lembaga badan pengawas. Dan syukurnya memang nggak banyak negara yang punya badan pengawas, Pak. Jadi yang mudah-mudahan rekor muri itu bisa kita pertahankan. Tapi bukan dari kualitas hasil, tapi dari jumlah. Nggak apa-apa, dari situ juga sudah apresiasi yang bagus. Konteks ini akan membawa banyak perubahan. Semangat yang harus kita pahami, belum tentu perubahan itu membawa kemudahan bagi kita yang mengalaminya, tapi bisa jadi itu memberi efek yang juga membutuhkan tahapan waktu untuk melakukan proses pemantapannya. Makanya saya bilang saya cukup tertarik dengan kegiatan diseminasi ini, karena pada dasarnya diseminasi dan sosialisasi sama, tapi bedanya diseminasi ini lebih kepada konteks sampaian yang dipaparkan narasumber itu memang informasi yang pasti dibutuhkan oleh audiens. Kalau sosialisasi belum tentu. Sosialisasi yang depan bisa bicara apa, yang di belakang belum tentu sesuai dengan yang dibutuhkannya. Tapi kalau diseminasi maka sudah pasti antara narasumber dengan peserta itu informasi data yang dibutuhkan pasti sinkron terkait dengan ruang kerja ini. Baik. Saya mungkin tidak banyak pakai paparan, karena kalau yang dipaparkan di sini tadi agak jauh sebenarnya. Kalau mau cerita tentang Bawaslu secara histori dan sejarah sama yang disampaikan ketua tadi. Dengan berdirinya Bawaslu di tingkat kabupaten kota kemarin di tahun 2018, maka salah satu amanatnya adalah melakukan proses pemantapan kelembagaan. Hal ini diterjemahkan dengan melakukan penyusunan sekretariat di tingkat kabupaten kota, dan paling lama amanat undang-undang tersebut dilakukan dalam waktu 1 tahun setelah undang-undang 2017 diundangkan, dan alhamdulillah sampai hari ini belum terjadi. Dan bagi kita itu menjadi bagian PR kita bersama. Kenapa? Karena saya sudah menggambarkan tadi Bawaslu itu adalah bagian dari tingkatan pematangan kita bernegara dan berdemokrasi. Dulu untuk menjadi Bawaslu atau menjadi Panwaslu, Bapak Ibu bukan melalui proses seleksi, tapi ditunjuk. Dulu mendaftarnya bukan ke Bawaslu secara berjenjang, termasuk ke KPU. Bayangkan yang melakukan tugas pengawasan itu yang memilih adalah objek pengawasan.
kita disuruh mengawasi KPU, sementara untuk bisa duduk sebagai pengawas tersebut harus rekomendasi kawan-kawan dari KPU. Begitu juga dari pemerintah. Jadi dulu ada unsur pemerintah, ada unsur dari kawan-kawan KPU, ada unsur-unsur yang lain dari masyarakat. Hari ini berubah. Hari ini siapapun yang mau jadi anggota Bawaslu secara berjenjang, terutama kemarin sudah di KPU dan di Bawaslu RI, secara proses seleksinya sudah. Walaupun masih ada beberapa ruang kekurangan yang masih harus kita anggap untuk jadi perbaikan kita. Tapi pemahaman yang harus kita terjemahkan dalam konteks kegiatan kita hari ini bahwa hadirnya KPU, hadirnya Bawaslu, dan hadirnya rekan-rekan partai politik ini adalah bagian dari proses negara kita berdemokrasi. Yang bila mana salah satu triangle ini kehilangan proses fungsi dan wewenangnya, maka akan terjadi proses kebincangan. Semangat non otoritarian inilah yang menjadi semangat proses kenapa ada sistem demokrasi di negara kita. Tapi ingat, seperti yang dikatakan Pak Mahfud MD kemarin, bahwa demokrasi ini juga membuat tidak ada kekuatan yang terlampau dominan dalam prosesnya, sehingga dalam proses pertarungannya akan muncul keseimbangan. Ini yang membuat tidak bisa terlampau mayoritas sebuah kelompok yang mayoritas, dan tidak bisa minoritas sebuah kelompok yang minoritas. Penerjemahan inilah dalam konsep berdemokrasi yang harus kita amankan. Ketika kawan-kawan KPU bertugas untuk menyelenggarakan proses pelaksanaan teknisnya, maka kehadiran Bawaslu di situ memastikan bahwa kawan-kawan KPU sesuai dengan regulasi yang telah diatur. Dan bukan hanya KPU, termasuk peserta dalam hal pemilu itu. Siapakah mereka? Rekan-rekan partai politik. Siapakah mereka? Juga termasuk para konstituen kita. Jadi kehadiran Bawaslu untuk memastikan bahwa semua pihak diperlakukan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Ini kepentingan kita bersama. Makanya kalau dipandang kacamata Bawaslu itu hanya kacamata hukum, seringkali itu harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Karena memang pendekatan kita adalah pendekatan pelanggaran. Artinya ada 3 konteks pelanggaran yang akan kita analisis dan kita kategorisasi. Pertama itu pelanggaran administratif. Kalau di pelanggaran administratif maka ruang Bawaslu 100% di kita. Kemudian di ruang pelanggaran pemilu, pidana pemilu, maka di situ Bawaslu wajib bekerja sama aktif dalam ruang sentral Gakumdu dengan rekan-rekan dari kepolisian dan rekan-rekan dari kejaksaan. Yang terakhir, pelanggaran etis dan etik. Kalau hal ini maka lembaganya langsung kepada penyelenggara yang ketiga tadi, Pak, DKPP. Baru saja dilantik kemarin, kita ucapkan selamat, mudah-mudahan yang terpilih menjadi bagian dari penguatan proses pelanggaran kita. Jadi 3 konteks kacamata pelanggaran administratif, pidana pemilu dan etis ini menjadi tolak ukur utama Bawaslu dalam melihat sebuah peristiwa. Konteks ini juga yang kami terjemahkan bukan dalam Anda sudah bermasalah, ini kita hukum. Enggak gitu. Bawaslu dalam kacamata ini akan masuk ke dalam ruang 2 hal, yakni pencegahan dan konteks partisipasi masyarakat. Pencegahan yang kita maksud adalah kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti ini. Kemudian perencanaan IKP, indeks kerawanan pemilu. Jadi sebelum 2024, hari ini kita sudah analisis nih. Kabupaten Karo ini berdasarkan potensi histori yang dulu, apa yang rawan? Oh, di sana itu pernah terjadi gunung meletus. Berarti arsiran bencana alam menjadi hal klausul khusus untuk wilayah Kabupaten Karo. Kalau dampak bencana alam itu apa efeknya dalam penyelenggaraan? Maka potensi risiko untuk penyelenggara dalam melakukan tugas-tugasnya itu sangat tinggi, catat. Yang kedua, maka mungkin terjadi kendala dalam proses distribusi logistik, catat. Atau yang ketiga, titik-titik lokasi dalam proses pemilihan itu sangat berpotensi mengancam jiwa, itu juga menjadi bagian catatan.
Dari potensi arsir tadi, kita akan melakukan pendekatan. Kalau bicara tentang ini, sosialisasi ini, berarti kemana kita akan kerja? Oh, ke kawan-kawan Polres, kita harus lebih aktif nih. Kira-kira berapa personil yang dibutuhkan untuk melakukan pendekatan supaya meminimalisir masalah. Oh, untuk kampanye nanti kira-kira ke kawan-kawan Satpol PP, siapa nih? Berapa banyak personil nih kira-kira? Dan berapa kendaraan yang kita butuhkan untuk bisa melakukan penertiban alat peraga dalam proses penertiban kampanye. Begitu juga dengan kawan-kawan yang lain, termasuk organisasi masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan, termasuk dengan kawan-kawan partai politik. Yang menarik adalah sesuai dengan tema tujuan dari kegiatan kita ini, rekan-rekan partai politik ini adalah sebenarnya menjadi tuan rumah dan penentu dari proses penyelenggaraan pemilihan. Semangat partai politik itu akan sangat menentukan proses bagaimana berjalannya demokrasi di sebuah wilayah. Dan mudah-mudahan apresiasi kita untuk rekan-rekan partai politik, sepenglihatan dan pemandangan saya mulai tahun 2017 hingga dengan hari ini sangat kooperatif dan sangat bagian dari penjaga stabilitas keamanan masyarakat kita di wilayah kabupaten. Tepuk tangan untuk kawan-kawan partai politik. Hal ini bukan untuk menjilat ya Pak, untuk bagian dari seleksi 2023. Mudah-mudahan enggak itu, tapi poinnya adalah karena 2019 kita berhasil salah satu yang tercepat seluruh Indonesia untuk melakukan rekapitulasi. Rekapitulasi ini artinya penghitungan secara berjenjang proses hasil pemilihan. Dan Kabupaten Karo salah satu tercepat se-Indonesia. Jadi bukan sesumur ya, se-Indonesia. Kita berada di hari pertama yang melakukan proses itu. Sehingga ketika siap, KPU Provinsi belum menyiapkan tempat untuk menerima barang-barang hasil seleksi itu. Dan itu semua salah satunya bukan Pak Kasat Intel kita ini yang mampu mengkondisikan situasi keamanan Kamtibmas. Dan saya percaya ini bukan proses pertama dan terakhir. Dengan koordinasi dan komunikasi serta sinergitas kita, maka 2024 dengan potensi banyaknya masalah yang mungkin akan terjadi, hal ini juga akan bisa tetap kita capai. Dengan prinsip saling terbuka dan saling menjaga kepercayaan, sehingga semangat kita untuk menjadi pelayan masyarakat kita ini menjadi modal besar, modal kuat kita nantinya untuk bisa menghasilkan dan menghadirkan proses pemilihan yang aman, kondusif, dan terjamin hasilnya di tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan panjang lebar berbicara karena lebih tertarik nanti kita ke ruang penggalian diskusi. Mudah-mudahan nanti output dari proses ini menjadi penguatan kelembagaan kita bersama maupun kita secara personal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bujur ras menjual-jual man bantakina. Bujur.